eh, dari gaya bahasa dan ini yang agak asing waktu itu, misalkan dari Sulawesi. Itu ada tim dari USW yang promosi namanya Pak Rocky, tapi saya juga tidak tahu Pak Rocky itu yang mana. Kak Epi, Oh Epi ya, Lona. Epilona. Ya, kan makan sirip Pinang. Ya. Terus pas lihat begini, wah ini kayaknya orang Soe. Terus ya sudah kita sama-sama duduk makan sirip Pinang, cerita-cerita. Karena bunuh itu lampu. Oh, Terus ya. kan jadi kayak bingung loh, lampu kok dibunuh. Ya. Bung Edi sudah masuk ke komunitas etnis Ikmasti. Tapi di sisi lain, Bung seakan-akan keluar dari Ikmasti dan mau bergaul dengan etnis di luar Ikmasti. Ya. Bahkan Bung Edi itu tadi Bung Ed sudah memperkenalkan Bung Edi sebagai orang yang dikenal di hampir semua etnis. Semua etnis. Bahasa. Semua bahasa Bung Edi bisa. dialek ya. Dialek banyak ya. Nah, apa yang membuat Bung mau untuk mengenal etnis lain dan sekarang Bung seperti tanda kutip ya, tidak tampak Bung nih sebenarnya etnis apa? Padahal tadi Bung Edi bilang sedikit Kariki soal bagaimana kemudian Bung Edi bertemu dengan orang Jawa misalnya contohnya. Lalu Bung Edi bilang kadang-kadang tersinggung juga kalau orang Jawa bicara seperti tadi. Betul. Mau tidak mau sekarang kita tahu Bung Edi bisa bahasa Jawa bisa, Betul, bergaul dengan bahasa logat Manado Betul. bisa dan logat mana pun bisa. Nah itu Bung Edi kira-kira bagaimana? Karena itu tadi mulai dari awal pengen belajar, terus ketika sudah pengen belajar misalkan, wah ternyata tahu logat ini, tahu tentang kayak satu logat, terus ketemu dengan orang-orang yang baru, itu semakin banyak hal yang kita tahu. Kalau entah saya lupa pernah baca di mana, itu Soekarno pernah bilang kalau kamu pengen menguasai dunia, maka kamu harus belajar bahasa. Kamu harus tahu bahasa. Jadi semakin saya punya teman dari mana-mana, itu saya seolah-olah kayak apa ya, bisa tahu tentang banyak hal tentang segala sesuatu di tempat-tempat lain. Jadi semakin banyak, misalkan saya tiba-tiba bertemu dengan orang Bali ya, kadang-kadang biasa kalau ada mahasiswa kayak datang di kantor terus saya tanya, dari mana? Dari Manado. Manadonya di mana? Terus pas cerita-cerita mereka yang malah bingung sendiri. Ih, kok kayak tahu semua tempat di Manado, kok bisa tahu tentang makanan tradisional dan ini di Manado. Terus misalkan kayak dari Kalimantan, dari Bali, dari ini, ya rata-rata sama. Walaupun kadang-kadang ada tempat yang sudah didatangin, ada yang kadang memang belum didatangin, tapi cerita, ya hanya dari cerita. Terus dari cerita itu kadang-kadang timbul rasa penasaran, pengen tahu. Kan sekarang sudah lebih gampang. Kalau dulu kan harus cari buku, harus cari ini. Kalau sekarang kan tinggal buka internet terus, yang tadi diceritakan itu di mana sih? Atau oh ini dia cerita tentang misalkan makanan tradisional atau pakaian itu bagaimana sih? Nah, terus dari situ kayak timbul apa ya, kayak keinginan untuk sekali pengen coba dengan pakai pakaian adat ini, atau coba masakan ini. Nah kadang-kadang ya dengan teman-teman yang di kampus ya, ada teman-teman etnis tertentu yang kadang kayak pengen makan ini, terus tak ajakin, kapan-kapan kalian masakin ini dong, nanti gampang lah kita beli bumbunya, nanti beli bahannya, terus kita masak. Ya masak terus kita makan rame-rame gitu. Lebih akrab Bung sekarang ya. Bung Edi lebih akrab dengan teman sesama daerah ataukah lebih akrab dan intim dengan teman dari luar daerah sekarang? Kalau sekarang itu ketika di dalam lingkungan kampus dan di luar,
Sekarang kadang-kadang saya lebih berpikir lebih mudah saya bergaul dengan orang-orang di luar dan berkomunikasi dengan orang di luar daripada dengan teman-teman yang satu daerah atau dari satu ini, karena tidak tahu, mungkin di dalam pikiran saya adalah mungkin kadang-kadang teman yang satu daerah ini berpikir ini kakak-kakak sendiri, ini teman-teman sendiri, jadi kayak ketika kita bicara begini kadang ya dianggap kayak angin lalu, kadang dianggap kayak ini. Tapi kalau dengan teman-teman dari tempat lain, ya bukan kita pengen kayak di hari itu ya, tapi pas kita bicara entah mau serius atau tidak serius, kadang-kadang itu diperhatikan dan kayak mereka juga pengen tahu tentang sesuatu, pengen belajar tentang sesuatu. Tapi kalau kadang dengan teman-teman sendiri bangun komunikasi untuk sesuatu yang baik itu kadang-kadang kayak lebih sulit gitu dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Itu mau Bung Edi katakan bahwa konflik lebih mudah dengan teman sedaerah daripada teman di luar daerah? Bisa jadi begitu. Misalkan kayak tadi ya, misalkan tadi pas di awal kan saya bilang waktu pertama di Salatiga, ya tinggal pilih mau berkonflik dengan teman satu daerah atau nanti berkonflik dengan teman-teman dari luar. Nah, misalkan dengan teman-teman dari satu daerah, kalau buat saya itu bebannya lebih. Kenapa Bu? Bebannya lebih. Apa tuh contohnya? Karena misalkan kayak saya harus bertengkar dengan teman satu daerah. Sedangkan saya tinggal di dalam komunitas itu yang sama. Betul. Lalu besok saya harus ketemu dia lagi Di komunitas yang sama. Di komunitas yang bahkan sama. pulang pun di satu kampung. Pulang di satu kampung, dan itu bahkan kadang-kadang akan membuat kayak ya terbeban dan nyaman, ya? Kayak tidak nyaman karena harus kayak ya sudah maafkan pun kadang-kadang ketemu nanti masih ingat lagi. Waduh, ini kemarin saya dengan dia kayak gini. Tapi kalau dengan teman-teman yang di luar daerah, ya diselesaikan ya selesai. Karena saya tidak mungkin ketemu di komunitas yang sama atau di daerah. Bahkan setelah misalkan dengan yang teman-teman dari luar daerah, ya kadang-kadang berkonflik. Tapi ya puji Tuhan berkonflik tidak sampai yang kayak yang kadang hanya berdebat. Tapi selesai itu justru kadang-kadang di situ dapat teman baru lagi, dan itu bisa jadi pengalaman yang malah bikin kita untuk lebih bertumbuh. Dengan bahasa lain, kalau berkonflik dengan teman dari luar daerah, temannya menjadi teman, sahabat. Tapi berkonflik dengan teman dari satu daerah, itu musuh selamanya. Bisa saya begitu? Tidak jadi musuh selamanya. Berpotensi jadi musuh selamanya. Ya bisa berpotensi kadang-kadang ya, biar sudah damai pun kadang ketemu masih ada kayak dendam, senggang dan canggung gitu mau itu. Tapi kalau dengan orang lain malah kalau sudah selesai ya sudah selesai gitu. Malah jadi lebih ini. Menurut Bung Edi, keragaman etnis itu sebenarnya mudah untuk mendatangkan kebersamaan atau konflik? Kalau menurut saya keberagaman itu sebenarnya lebih mudah untuk mendatangkan kebersamaan. Kalau setiap keberagaman yang ada menyadari bahwa kita ini diciptakan saja sudah berbeda. Kita lahir saja sudah lahir dari perbedaan ya. Kita tidak bisa pilih mau lahir di mana, mau lahir di mana. Ya. Jadi sudah berbeda, terus ketika kita menyadari justru dengan adanya perbedaan itu di situ kita bisa belajar. Wah, ternyata saya yang rambut misalkan berombak begini, ketemu yang rambut lurus, yang rambut keriting, saya bisa, ternyata ini ciri-ciri dari sini. Nah, dari situ kita bisa belajar, dan ketika kita sama-sama berkumpul belajar dan ini, itu malah kadang jadi lebih asik dibandingkan perbedaan itu kita bikin jadi konflik. Nah, itu malah jadi tidak ini ya. Tapi mungkinkah konflik adalah perbedaan antar etnis ya? Lebih banyak orang yang senang konflik daripada senang untuk yang beragam duduk sama-sama. Misalnya Bung Edi kan ketemu banyak etnis. Ketika duduk sama-sama dengan banyak etnis itu dalam ruang publik ya, ruang umum, itu lebih banyak muncul rasa hidup bersama-sama, ataukah saling menunjukkan, saya dari Soe,
Oh, saya dari Ambon, saya. Eksklusivitasnya tinggi Nah. gitu. Kalau untuk yang ini itu saya punya punya pengalaman sejak 2005 ketika masuk. Awal masuk saja sudah dikenalkan dengan konflik. Konflik apa? Kalau bisa. Yang senior misalkan. Wah, ini kita dari timur ini. Kita tidak cocok dengan teman-teman dari Ambon misalkan. Oh ya. Lalu yang besok lagi kita tidak cocok dengan teman-teman dari Halmahera. Besok lagi kita tidak cocok dengan teman-teman dari Tumbang. Nah, waktu itu sempat kepikir, ini kalau kita tidak cocok dengan semua, terus kita cocok dengan siapa? Itu diceritakan oleh teman-teman dari satu daerah. Iya. Dan itu hampir setiap hari pasti ada perkelahian. Waktu itu kita bisa lihat kalau misalkan di kampus ya, itu tandanya cuma satu. Kalau datang di kampus, kafe bagian samping itu mulai sepi. Betul. Itu tahu saja tadi malam ada orang berkelahi, entah siapa. Konflik antar etnis Ya, atau itu tinggal tunggu saja, nanti jam-jam 11, jam 12 ada berita, entah ini tadi malam Ambon dengan manakah, Kupang dengan manakah, Kalimantan dengan manakah, atau mungkin kayak itu tandanya kalau kafe jam 11 sepi ya. bukan cuma jam 11, dari pagi memang Dari sudah pagi sepi. sepi. Itu berarti tadi malam ada Itu konflik. tadi malam pasti ada konflik. Karena memang anak-anak itu yang tiap hari duduknya di situ. Oh, iya. Jadi kalau mereka tidak ada di situ, kita sudah tahu ini pasti ada konflik. Oh, berarti tiap di kafe itu ada ruang-ruang. Jadi itu kalau kita bilang kafe itu ruang publik, berarti ada ruang-ruang dengan etnisnya tersendiri begitu. Ya, Kumpul duduk kelompok-kelompok. ya, Orang Ambon sendiri, orang dari ya. Soe sendiri dan Ya. lain situ ada. Waktu itu ada duduk kayak kelompok-kelompok gitu. kelompok. Jadi kalau kita datang lihat, oh ini di sini tidak ada, ini juga tidak ada, oh ini tadi malam berarti Lagi ada. berkelahi berarti. Jadi sudah bisa dipastikan itu pasti ada konflik. Dan itu kadang berkepanjangan dan membuat tidak nyaman. Kadang-kadang waktu itu kita rasa kasihan kayak misalkan dengan teman-teman yang cewek ya. Karena yang cewek ini tidak ikut berkonflik. Betul. Tapi mereka menjadi bagian dari korban konflik itu. Karena mau cari makan susah, mau ini karena pasti ada sweeping dan Betul. itu pasti mereka juga kena bagian dari Itu di rahasia. masa itu atau sampai dengan sekarang yang begini? Dari 2005 sampai terakhir itu 2000 berapa itu Kisaran ya? Sekitar 2010 11-an. 2010 2011 kasus waktu itu acara ICF terus ada yang penikaman itu terus mulai dari situ agak berkurang. Nah, tapi tetap saja masih ada potensi-potensi konflik dan lucunya itu konflik itu terjadi hanya karena hal-hal sepele. Dan hal-hal sepele itu misalkan dari lapangan futsal, dari acara ICF misalkan karena dance, karena menyanyi dan sekarang kadang-kadang kalau saya pikir itu mungkin karena rasa apa nasionalisme atau kayak tadi merasa memiliki etnisnya itu dia terlalu tinggi. Sehingga dia kadang-kadang meremehkan etnis lain atau dia menganggap etnis lain itu apa namanya etnosentrisme atau Etnosentrisme bisa jadi dia menganggap etnisnya dia itu lebih tinggi daripada etnis lain. Nah itu jadi akar konflik dan itu hampir tiap hari terjadi perkelahian. Masalahnya ya kalau tidak dari lapangan bola, lapangan futsal, dan perkelahiannya antar etnis. Awalnya dari satu orang personal terus dia mulai berkembang menjadi antar etnis. Nah, kalau kita lihat kan sesuai dengan yang kita ketahui ya, sedikit tadi kita gali dari Bung Edi, atau Bung Edi pernah cerita di luar rekaman ini, kan Bung Edi banyak berkecimpung dalam aktivisme kebudayaan ya. Salah satunya Bung Edi misalnya bermain dengan semua etnis, dan Bung Edi ada di kampus dan peran Bung Edi dalam pekerjaan itu juga di UKSW sendiri. Nah, Bung Edi ini cukup dekat dengan banyak etnis. Nah, yang Bung Edi lihat perkembangan etnis hari ini dengan dulu, apakah ada perbedaan yang paling mendasar atau tidak? Misalnya, tadi Bung Edi bilang ada konflik dulu mungkin berbeda dengan sekarang karena ada potensi konflik. Nah, tapi kemudian
bagaimana Bung Edi melihat keberagaman di Salatiga khususnya di UKSW, lalu kemudian melihat potensi konfliknya tadi seperti apa Perubahannya ya. perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, jadi kalau kayak konflik tadi setelah sampai 2000 sekitar 2011-an itu sering terjadi kayak tawuran antar etnis ya. Nah, setelah itu semakin ke sini itu ada upaya bukan cuman dari dari kayak aparat keamanan, tapi ada keterlibatan juga dari Forkompimda, terus dari kampus sendiri. Nah, misalkan dari Forkompimda itu ada dibentuk satgas khusus yang menangani anak-anak etnis luar Jawa. Misalkan yang dari timur itu ada Bang Rembe di M411. Nah, itu dia yang menangani itu, sedangkan dari yang barat ada juga orang yang menangani itu. Jadi stakeholder kampus Ya, itu dari Forkompimda yang ya. Sedangkan kalau dari kampus sendiri itu upaya yang ya kalau dulu sih ada upaya, misalkan kayak mahasiswa sudah bikin masalah, kadang-kadang sampai di polisi, pasti kampus harus turun tangan untuk selesaikan. Tapi sejak tahun 2017 setelah pergantian rektor itu ada upaya untuk etnis-etnis ini dirangkul. Etnis-etnis ini dirangkul dalam artian bahwa kita melihat bahwa sebenarnya mereka ini kelompok etnis ya, berdiri sendiri sebagai kumpulan keluarga, kumpulan ada himpunan, ikatan di kekeluargaan, kekerabatan yang ada di luar kampus. Tapi terlepas dari itu, mereka ini adalah bagian dari UKSW. Dalam hal ini mereka adalah mahasiswa-mahasiswa UKSW. Sehingga UKSW mencoba mengambil peran, misalkan dengan bagaimana caranya merangkul etnis-etnis yang ada, terus mensupport setiap kegiatan-kegiatan positif yang mereka lakukan dengan tujuan, di dalam dan luar kampus. Ya, di dalam dan di luar kampus dengan tujuan agar teman-teman mahasiswa ini bisa memfokuskan dirinya ke kegiatan-kegiatan yang positif. Di sisi lain mengalihkan perhatiannya dari misalkan minum mabuk dan berkelahi, dan itu cukup ini karena pada akhirnya 2017-18 ada konflik, tapi itu sudah mulai kurang karena itu kayak teman-teman sendiri di etnis pun mulai sadar bahwa kalau satu orang yang bermasalah jangan jangan kayak satu kelompok itu dibawa-bawa semua, karena yang berkonflik satu orang. Nah, kadang-kadang yang berkonflik itu misalkan dari kelompok lain, tapi yang ada kelompok lain yang dia juga tidak senang dengan etnis itu, dia juga ikut terlibat di situ, gabung. Dua etnis gabung, serang etnis yang lain. Serang etnis yang lain. Nah, itu kadang-kadang kan jadi kayak tidak ini juga. Nah, setelah 2017, 2018 ada upaya untuk kayak merangkul etnis-etnis, dan itu memang bukan hal yang mudah ya. Ketika merangkul etnis-etnis itu 2,5 tahun baru bisa rangkul, karena pas kita datang saja itu sudah ada timbul rasa curiga. Rasa curiga karena waktu itu Bung Edi ambil peran ini ya. Waktu Bung Edi datang, mereka curiga Bung Edi dari etnis tertentu, ataukah curiga karena tujuan tertentu? Curiga karena tujuan tertentu. Misalkan pas muncul, wah ini orang kampus nih, ini orang ini. Nah, salah satu keuntungannya saya adalah karena sudah lama bergaul dengan etnis-etnis ini, sehingga ketika ada rasa curiga ada itu, saya bisa counter itu dengan, loh, kamu angkatan berapa? Kamu sudah berapa tahun? Kamu berapa tahun di Salatiga? Kamu baru kan? Sebelum kamu kenal etnis ini, saya sudah lebih dulu bergaul dengan teman-teman di etnis ini. Jadi ketika saya datang di sini, sebenarnya saya datang sebagai saudara, sebagai pribadi, dan bukan membawa embel-embel yang lain. Jadi ya kalau bisa kita bergaul, kita berbaur. Nah, dari situ ya agak sedikit merubah pemahaman teman-teman. Jadi dan
satu hal yang cukup bikin senang itu adalah ketika 2018 ketika datang ke etnis-etnis itu bukan cuman mengenalkan etnis, tapi teman-teman dari lembaga kemahasiswaan juga saya coba ajak untuk ikut ke sana, kenalkan ke teman-teman etnis, ini teman-teman dari lembaga kemahasiswaan, kalau besok-besok ada masalah tentang kuliah bisa hubungi mereka untuk mereka bisa bantu. Dan dari situ teman-teman di etnis juga mulai terbuka. Jadi kalau ada kayak kegiatan-kegiatan etnis, mereka sudah saling mengajak, saling mengundang dari etnis-etnis lain untuk bisa hadir dan turut berpartisipasi di kegiatan-kegiatan. Berarti Bung Edi ini setiap kegiatan etnis teman-teman, Bung Edi selalu ada berarti Ya. gitu. Awalnya datang tanpa diundang. Teman-teman diundang. Datang tanpa diundang. Ah, itu. Jadi Mereka ada kegiatan Bung Edi datang. ya, waktu 2017-2018 waktu baru pendekatan untuk merangkul etnis itu tidak ada undangan. Jadi saya cuma tahu misalkan ada makrab etnis ini di mana. Tahu ini ada di mana, terus ya sudah tinggal sewa mobil, ajak teman-teman dari LK, ayo kita ke sana. Pas sampai ya yang pengurus etnis dan ini kan pasti kaget, loh tiba-tiba kok ada kunjungan dari sini, ada kunjungan dari sini. Tapi setelah itu mulai ini tahun-tahun berikutnya malah sudah lebih ini, jadi kayak sudah biasa, sudah ini. Berarti Bung, 2011 sampai 17 itu konflik. 17 untuk mencoba untuk mempersatukan. Ya. Tidak lama berarti membuat antar etnis saling mengenal dan saling percaya. Iya. Tidak lama. Ya bukan tidak lama, 2,5 tahun itu butuh waktu yang memang cukup lama juga sih. Tapi itu juga dari ini kesadarannya teman-teman juga. Terus selain itu ada faktor-faktor lain ya, misalkan ada si A yang dia pacarnya dari etnis ini. Nah jadi ketika kita datang ke sana dengan kayak begitu, berarti besok-besok dia bisa undang teman-temannya dari etnis ini untuk ikut bergabung di situ. Jadi akhirnya sudah ada kayak keterbukaan untuk mereka saling berkomunikasi, saling ini. Jadi ya puji Tuhan sampai sekarang untuk konflik antar etnis Kurang. itu sudah, kalau mau dibilang kurang, sudah sangat-sangat berkurang. Lalu bagaimana dengan senior-senior di etnis tersebut yang dulu masih senang membakar junior-juniornya bahwa jangan bergaul di etnis ini? Apakah Bung Edi tunggu senior-senior ini lulus, ataukah Bung Edi juga berhasil mengajak mereka untuk mau bergaul? Nah, ini juga salah satu kunci sih sebenarnya kalau pas untuk datang ke waktu melakukan pendekatan ke etnis. Karena waktu pendekatan ke etnis itu, ya selain kayak tadi datang-datang langsung juga, kita juga sebelum ke sana cari tahu dulu. Kira-kira siapa yang punya pengaruh, siapa yang punya power di sini. Jadi ketika kita datang, kita masuk lewat dia. Otomatis adik-adiknya ketika lihat, wah ini temanya senior ini, temanya senior ini. Akhirnya pas kita ngomong, mereka juga kayak ada respect, ada ini untuk bisa dengar. Terbuka untuk dengar. Tapi kalaupun misalkan mereka tidak ini, pasti dari seniornya itu yang langsung, oh ini kasih kenal, ini dari sini. Nah, jadi lebih ini, akhirnya yang senior sendiri pun sebenarnya mereka itu juga bosan sebenarnya dengan kehidupan yang tiap saling hari curiga berkelahi dan gitu. Sebenarnya mereka juga bosan, jadi tidak sampai harus tunggu mereka lulus dan pulang. Ya ada satu konflik yang akhirnya memang itu mereka memilih sampai memang seniornya yang terlibat dengan konflik itu pulang, baru mereka mau berdamai. Tapi ya itu pun butuh waktu 1 tahun. Dan itu karena pandemi. Bung pernah tidak konflik etnis, tapi tidak melibatkan etnis Bung, tapi Bung diminta untuk menjadi pendamai, mediator begitu. Karena misalnya Bung dari Soe, ya Timor,
Tapi ini ada konflik antar etnis, Yang tidak bukan dari melibatkan Soe, iya. Timur dan Soe. Tapi mereka mempercayakan Bung sebagai mediator. Pernah Ada, tidak? pernah. Oh. Itu beberapa kali. Jadi itu misalkan kayak Celebes. Nah, Celebes itu kan berkelahi. hmm. Itu ya apa kayak dari diri sendiri sih maksudnya. Pernah bermain juga di Celebes dan ya, waktu itu ya bagaimana cara mendorong teman-teman ya Jadi Bung yang mendorong mereka ya untuk mau berdamai. ya berdamai. Akhirnya Dan mereka percayakan Bung ya untuk mediasi dan Mediasi. berdamai. Dan ya sekarang Celebes diaktifkan lagi terus alasannya mereka percaya Bung apa? Bung kan orang luar. ya Karena teman atau pacar orang Manado? eh, tidak juga sih. Lebih ke itu karena tadi yang saya bilang ya misalkan ketika kita melakukan itu dengan pendekatan kultural dan ini dan saya selalu bilang ke teman-teman saya tidak pengen yang formal-formal. Saya lebih senang anggap teman-teman ini saya punya adik-adik, saya punya saudara dibandingkan datang begini lalu kita formal-formal kelihatan kayak kaku. Jadi ketika mereka panggil di situ, ya mereka anggap kayak sudah ini kita punya kakak, kita punya senior. Jadi ketika sama ketua-ketua etnis, ayolah kita mediasi karena kan kayak begini, misalkan satu dengan ini yang berkonflik kan merugikan banyak orang. Selain merugikan anggotamu sendiri, tidak merasakan yang namanya misalkan Celebes Cup, terus ya teman-teman etnis lain yang Celebes ini nasibnya bagaimana? Mereka juga kan tergantung di teman-teman yang belum berdamai, berarti kegiatan ini kan tidak berjalan lagi gitu. Jadi dari situ ya teman-teman ketua etnis sepakat sama-sama ketemu, kita mediasi sama-sama ketemu ya, akhirnya berdamai dan mau bikin Celebes itu jadi lebih bagus lagi. Dan yang berkonflik itu mungkin jadi teman baik sekarang ya? Iya. Gara-gara konflik tadi itu. Malah mereka lebih akrab, lebih kayak bersepakat untuk wah ini kita harus bikin kayak dulu Celebes ya cuman hanya karena kayak kegiatan olahraga, sekarang malah mereka buatnya kayak lebih arah formal kayak Jong Celebes dan jadi ya lebih ini. Terus ada juga kayak apa ya, ada etnis lain juga gitu yang memang kayak pecah di dalam pecah antara etnisnya, terus ya ajak terus jadi mediator pernah juga. Wah, ini menarik karena Bung Edi dari seseorang yang tidak tahu Salatiga, menganggap Salatiga itu kota metropolitan, ternyata realitasnya tadi Bung Edi bilang banyak uang besar, Begini tidak membayangkan teman-teman kalau misalnya nanti bertemu dengan banyak etnis. Pertama takut ketemu dengan etnis karena ada yang bilang bunuh itu lampu. Lalu masuk mau belajar bahasa lain, pada akhirnya dipercaya untuk menjadi mediator konflik. Iya kan? Ini ciri-ciri Indonesia dari kita. Iya. Nah pertanyaannya, kita punya pertanyaan mungkin ini terakhir mungkin Betul. Bung Edi. Menurut Bung Edi, menjadi Indonesia atau menjadi orang Indonesia atau mungkin lebih spesifik menjadi manusia Indonesia versi Bung Edi itu seperti apa? Oke. Ini menarik. Ini kalau biasa karena beberapa tahun terakhir ini kadang sering diminta untuk kasih materi tentang CCU di LDM. Saya tuh sering bilang ke teman-teman mahasiswa, mulai hari ini stop untuk kayak teriak-teriak kayak mahasiswa yang demo-demo di pinggir jalan terus cinta NKRI, cinta tanah air, kalau identitas diri sendiri kamu nggak tahu. Jadi kamu tidak bisa belajar budaya orang lain untuk tahu budaya orang lain atau ikut-ikutan untuk teriak-teriak kayak cinta NKRI, cinta tanah air, kalau identitas dirimu sendiri kamu nggak tahu. Misalkan saya orang Timur, identitas diri saya sebagai orang Timur saja, budaya Timur dan kebiasaan di Timur saja, saya tidak tahu. Terus bagaimana saya mau teriak untuk Indonesia yang besar ini? Nah, terus yang
berikut untuk menjadi Indonesia, menurut saya buat etnis-etnis itu Indonesia ketika para foundernya mendirikan bangsa ini, Indonesia tidak akan disebut Indonesia kalau Indonesia itu tanpa Papua. Ya, Indonesia tidak akan disebut Indonesia kalau Indonesia tanpa Jawa. betul. Indonesia tidak akan jadi Indonesia kalau tanpa Sulawesi, tanpa Kalimantan, Bali, Maluku, dan Sumatera. Jadi Indonesia itu baru disebut Indonesia ketika semua yang ada ini dari Sabang sampai Merauke ini bersatu. Jadi ya Indonesia itu baru akan jadi Indonesia kalau semuanya mau bersatu, sehati, sepikir untuk membangun Indonesia itu sendiri. Konflik tidak masalah, yang penting cepat selesaikan. Ya. Iya kan? Kalau ada konflik, Ya selesai. ya wajar-wajar saja karena konflik pasti ada. Baik. Tapi bagaimana caranya untuk bisa cepat menyelesaikan konflik itu Dan jangan ada dendam. dan ya tidak ada dendam di antara yang berkonflik, itu lebih baik lagi. Oke. Indonesia lebih maju. Indonesia lebih maju. Teman-teman, Kak Riki, Bung Edi, dari pembicaraan dengan Bung Edi ini sangat menarik. Saya banyak belajar hal dari Bung Edi. Saya juga teringat teman-teman bahwa dosen saya pernah mengatakan waktu saya belajar di Jogja itu, yang mengatakan tuh almarhum Syamsul Rizal Panggabean. Kebetulan di studi konflik dan perdamaian, Pak Rizal ini mengatakan kepada kami di kelas, konflik itu peluang. Mengapa disebut peluang? Karena dari peluang itu kita bisa tahu setelah ini kita mau bagaimana. Dan konflik itu peluang. Lalu yang kedua yang saya mau bilang mungkin untuk menutup percakapan kita yang sangat menarik hari ini, founding person kita sudah mengatakan, salah satunya Soekarno mengatakan Indonesia adalah semua untuk semua. Iya. Karena semua untuk semua, bagaimana kemudian cara Bung Edi ini kita bisa belajar. Bagaimana kita mengakui keberadaan orang lain, kita bisa merepresentasikan keberagaman dari segala macam identitas, dan di situ semua terjadi dalam konteks Bung Edi. Dan Bung Edi ini bisa kita lihat, kita belajar tentang bagaimana menjadi manusia Indonesia sesungguhnya versi Salatiga. Ya. Seperti itu dari saya. Kali ini mungkin ada sedikit. Oke, Bung Edi bercerita banyak hal, dan kalau kita mau dengar banyak, pasti Bung Edi punya banyak pengalaman. Banyak pengalaman. Dari bergaul dengan teman sesama etnis, di luar etnis, dari teman berdamai maupun berkonflik, pasti banyak. Dari sini kita belajar bahwa untuk menjadi Indonesia tidak mudah. Kalau tadi saya tangkap Bung Edi mengatakan bahwa merekatkan mereka itu 2 tahun lebih ya, tidak mudah. Dia akan mudah, tadi Bung Edi katakan bahwa jika ada keterbukaan untuk mau mengenal yang lain, mau mengenal yang lain. Dan dia akan mudah jika kita tahu bahwa yang berkonflik dengan kita adalah saudara kita sendiri. Yang berbeda dengan kita adalah saudara kita sendiri. Kalau kita memahami bahwa yang berbeda dan berkonflik itu saudara kita sendiri, maka menjadi Indonesia akan lebih mudah ketimbang kita melihat orang lain sebagai orang di luar diri kita. Jadi pengalaman dan pembelajaran dari Bung Edi sangat banyak. Saya pikir kita bisa menangkap banyak hal dari percakapan kita bersama Bung Edi. Terima kasih Bung, dan kita bertemu dalam setapak berikutnya. Terima kasih untuk semua. Terima kasih. Terima kasih.